Hai Uzoners, balik lagi di Uzon ID di segmen Editor Weekly yang akan membahas soal berita-berita populer mingguan pilihan dari tim redaksi Uzon ID. Jadi langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Oke, berita pertama datang dari kanal Gadget, yaitu mengenal fitur unggulan dari Realme Watch S Pro yang resmi dirilis di Indonesia. Realme Watch S Pro akhirnya resmi dirilis di Indonesia pada Selasa 26 Januari 2021. Perangkat ini merupakan smartwatch unggulan pertama dari Realme karena hadir dengan layar AMOLED 1,39 inci dan bodi dari stainless steel. Untuk menambah kesan premium, Realme Watch S Pro juga mengusung Corning Gorilla Glass di layar. Gak hanya mengunggulkan penampilan, perangkat ini juga hadir dengan beberapa fitur yang menarik. Buat kalian yang penasaran, ini adalah fitur-fitur unggulan Realme Watch S Pro. Yang pertama adalah Always On Display. Layar AMOLED memungkinkan Realme Watch S Pro dilengkapi dengan Always On Display. Fitur ini menampilkan waktu secara terus-menerus seperti jam tangan tradisional. Jadi pengguna bisa lebih mudah untuk memeriksa waktu secara cepat. Yang kedua adalah hadir dengan 15 mode olahraga. Untuk pertama kalinya di Realme Watch Series, Realme Watch S Pro didukung dengan Swimming Mode. Dengan begitu, ada total 15 mode olahraga di Realme Watch S Pro. Bicara lebih jauh soal Swimming Mode, dengan kemampuan 5 ATM Water Resistant hingga kedalaman 50 meter, pengguna dapat merekam aktivitas berenang mereka dengan mudah. Yang ketiga adalah fitur sensor Dual Satellite GPS. Realme Watch S Pro memiliki fitur sensor Dual Satellite GPS dengan presisi yang tinggi, yang memungkinkan pengguna untuk melacak semua data lokasi penggunaan saat berolahraga, khususnya waktu lagi di luar ruangan. Yang keempat adalah alat monitor kadar oksigen dalam darah. Untuk memantau kondisi kesehatan, Realme Watch S Pro telah menyematkan alat monitor kadar oksigen dalam darah. Fitur ini sebenarnya udah ada di lini Realme Watch sejak awal. Sebagai informasi, tingkat saturasi oksigen darah arteri normal pada manusia adalah 95-100%. Saturasi oksigen darah yang rendah kemungkinan menjadi salah satu indikasi bahwa pasien perlu memeriksakan diri sebagai salah satu gejala COVID-19, serta kemungkinan mendeteksi sleep apnea. Yang kelima adalah sensor bio-PPG terbaru, yang ditingkatkan juga menghadirkan tingkat akurasi di Realme Watch S Pro, sehingga jam tangan ini mampu memantau detak jantung pengguna secara real-time. Yang terakhir adalah sederet fitur lainnya. Realme Watch S Pro juga memiliki fungsi kesehatan yang cukup komprehensif, seperti pemantauan langkah, pemantauan kualitas tidur, pengingat hidrasi, dan relaksi meditasi. Realme Watch S Pro dijual seharga 1,89 juta dan memberikan strap silikon yang tersedia di dalam kotak penjualan, dan juga strap jam tangan kulit berbahan dasar vegan yang dapat dibeli secara terpisah. Oke, berita kedua datang dari kanal startup, yaitu cara mudah untuk bergabung di Saku untuk UMKM yang ingin go digital. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi seluruh industri, termasuk UMKM di Indonesia. UMKM lebih sulit berjualan secara online mengingat masyarakat diwajibkan untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Dengan demikian, UMKM perlu bertransformasi menuju ke dunia digital. Untuk mendukung transaksi secara online, UMKM bisa mengandalkan Saku. Ya, Saku itu adalah solusi teknologi untuk mempermudah para penjual online yang memiliki banyak channel penjualan untuk memanage pemesanan hanya melalui satu saluran. Penjual yang memiliki akun Saku bisa memproses order sampai memperbaharui stok di semua channel penjualan yang mereka miliki, entah itu dari Lazada, Bukalapak, Shopee, sampai Tokopedia. Jadi, gimana sih cara UMKM bisa bergabung ke Saku? Gampang banget, dan ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah buat akun. Para pelaku UMKM dapat dengan mudah menggunakan layanan Saku karena ada tutorial bagi pengguna awal, dan registrasinya pun bisa dilakukan secara gratis. Yang kedua adalah informasi yang jelas. Jadi waktu udah selesai bikin akun di Saku, kalian akan mendapat semua informasi di tampilan dashboard awal, jadi nggak akan kebingungan. Yang ketiga adalah hemat waktu. Saat menggunakan layanan dari Saku, kalian dapat mengintegrasikan toko online dan offline untuk pengelolaan yang lebih mudah, efisien, dan terpusat. Selain itu, kalian juga bisa membuat website toko online khusus produk kalian sendiri di Saku. Caranya cepat, mudah, dan dari itu, waktu kalian untuk membuat website atau mengoperasikan marketplace bisa dialokasikan ke hal yang lain.
Keempat adalah optimasi CEO yang sangat mudah. CEO merupakan suatu hal yang cukup sulit dilakukan oleh digital marketing expert sekalipun. Untuk mencapai ranking yang terbaik di hasil pencarian Google perlu banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi dengan bergabung bersama Saku, kalian dapat mengoptimalkan website sebaik dan sekeren mungkin. Yang kelima adalah dilengkapi dengan berbagai metode pembayaran. Mulai dari COD, pembayaran melalui rekening bank maupun menggunakan pihak ketiga atau payment gateway yang sudah bekerja sama dengan Saku, yaitu Medtrans, SPay, dan Sendit. Yang terakhir adalah gratis tanpa biaya transaksi. Jadi kalian mungkin bertanya, berapa sih biaya transaksi yang diperlukan untuk layanan secanggih ini? Kabar baiknya adalah Saku nggak menarik biaya apapun dari toko kalian untuk biaya transaksi. Jadi, yuk langsung aja bikin toko online kalian di Saku. Oke, berita ketiga datang dari ranah telco, yaitu tentang survei kualitas internet di Indonesia per Desember 2020 oleh Opensignal yang dimana Telkomsel menjadi juaranya. Telkomsel mendominasi penghargaan dari studi tentang pengalaman internet mobile di Indonesia selama bulan Desember 2020 menurut laporan Opensignal. Operator ini berhasil mengungguli kompetitornya untuk kategori pengalaman video, pengalaman kecepatan unduh, pengalaman kecepatan unggah, dan pengalaman cakupan 4G. Dominasi Telkomsel ini sebenarnya nggak jauh berbeda dibandingkan laporan Opensignal pada bulan Juli 2020. Satu-satunya perbedaan sejak laporan terakhir itu adalah kalau misalnya Tri telah melompat ke posisi terdepan dalam pengalaman aplikasi suara. Bahkan Tri sukses merengkuh posisi terbaik dalam kategori pengalaman bermain game. Menurut pihak Opensignal, seperti yang dikutip melalui blog resminya pada Kamis 21 Januari, sementara itu operator khusus 4G Smartfren juga telah membuat beberapa kemajuan. Tapi ini belum cukup untuk memungkinkannya mengejar rekan-rekannya terutama pada metrik kecepatan. Skor pengalaman kecepatan download dan kecepatan upload Smartfren tetap lebih rendah daripada skor kecepatan download 3G dan kecepatan upload 3G Telkomsel. Studi Opensignal ini dilakukan dengan metodologi berupa menganalisis pengalaman jaringan seluler di Indonesia di 5 jaringan nasional, Indosat, XL, Smartfren, Telkomsel, dan Tri. Selama 90 hari mulai 1 Agustus 2020, baik secara nasional maupun di 28 kota besar di Indonesia. Dan ini adalah hasil laporan dan studi yang dilakukan oleh Opensignal terhadap 5 operator di tanah air untuk menguji pengalaman jaringan mobile di Indonesia. Berita keempat datangnya dari kanal Digi Live, yaitu 3 turis yang siap berangkat untuk terbang ke luar angkasa. Awak stasiun luar angkasa yang akan meluncur bersama roket SpaceX secara privat mulai mengenalkan dirinya. Mereka adalah 3 orang yang masing-masing membayar USD 55 juta atau setara 770 miliar untuk terbang dengan roket SpaceX. Mereka akan terbang dengan dipimpin oleh mantan astronot NASA bernama Michael Lopez Alegria yang sekarang bekerja untuk Axiom Space, perusahaan asal Houston yang mengatur perjalanan untuk Januari mendatang. Menurut Seferdini, Kepala Eksekutif dan Presiden Axiom kepada The Associated Press, 3 orang tadi hanyalah orang-orang yang ingin pergi ke luar angkasa dan mereka memberikan kesempatan itu. Dan ini merupakan penerbangan pribadi pertama ke stasiun luar angkasa dan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Turis luar angkasa memang sudah pernah membawa individu ke stasiun luar angkasa internasional beberapa kali sebelumnya. Namun penerbangan kali ini berbeda karena membawa beberapa astronot pribadi, menggunakan roket pribadi juga. Kru pertama akan menghabiskan 8 hari di stasiun luar angkasa dan membutuhkan 1-2 hari untuk mendarat di sana dengan roket SpaceX Dragon setelah lepas landas dari Cape Canaveral. Turis pertama Axiom adalah Larry Kanner, yaitu pengusaha properti dan teknologi, Mark Pathy, CEO dari perusahaan investasi, serta Ethan Stipp dari Israel dan mantan pilot pesawat tempur. Masing-masing dari astronot privat ini harus melakukan berbagai tes medis serta pelatihan khusus selama 15 minggu. Larry Kanner yang berusia 70 tahun akan menjadi orang tertua kedua yang pernah pergi ke luar angkasa. Seferdini berkata bahwa ketika calon penumpang ini banyak berkontribusi dalam komunitas dan negara mereka masing-masing, maka Axiom
sangat senang akan minat mereka untuk meluncur bersama roket SpaceX. Sebelum Axiom, Rusia pernah berkecimpung dalam bisnis pariwisata keluar angkasa sejak 2001, menyediakan layanan tumpangan ke stasiun luar angkasa internasional dengan pesawat ruang angkasa Soyuz. Program yang diprakarsai oleh perusahaan swasta Space Adventures ini pernah mengirim 7 pelanggan yang membayar dalam kunjungan beberapa hari ke ISS. Akan tetapi, layanan tersebut dihentikan pada 2009 ketika jumlah awak di stasiun luar angkasa meningkat. Biaya dari perjalanan tersebut mulai dari USD 20 juta hingga USD 25 juta. Axiom berencana untuk mengirim 2 misi privat ke stasiun luar angkasa internasional dalam tahun ini. Axiom juga sedang bekerja untuk meluncurkan kompartemen live-in-nya sendiri pada tahun 2024. Bagian ini akan terpisah dari stasiun apabila telah dipensiunkan oleh NASA serta mitra internasional lainnya dan akan menjadi pos pribadi. Berita terakhir datang dari Kanal Auto soal Glory 580. Yang pertama adalah soal gugatan DFSK yang gak kuat nanjak berlanjut ke persidangan di minggu ini. Babak baru kasus gugatan sejumlah konsumen DFSK Glory 580 yang mobilnya dianggap gak kuat nanjak kini sampai di persidangan. Kuasa hukum konsumen penggugat David Tobing mengatakan sidang akan berlangsung pada Rabu 27 Januari 2021. 7 konsumen DFSK Glory 581,5 Turbo CVT itu menggugat DFSK. David mengimbau PT Sokonindo dan para dealer yang menjadi pihak tergugat datang ke persidangan pertama untuk menunjukkan itikat baik dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut. Gak cuma ketujuh penggugat yang mengeluhkan hal serupa, Komunitas Konsumen Indonesia pada tanggal 12 Desember 2020 sampai tanggal 12 Januari 2021 membuka posko pengaduan dan menerima 22 konsumen lain yang mengalami hal serupa. Nah, berita yang kedua ini dari Glory 580, ini adalah dari sisinya DFSK, yaitu tanggapan DFSK Glory soal Glory 580 yang berlanjut ke persidangan. Komitmen DFSK dalam mengikuti segala peraturan dan hukum yang berlaku ini ditunjukkan melalui kehadiran DFSK pada proses sidang pertama atas tuntutan konsumen terhadap DFSK Glory 580. Agenda persidangan yang berlangsung pada Rabu 27 Januari 2020 membahas mengenai pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas kedudukan hukum dari kedua belah pihak. Kelengkapan berkas ini merupakan proses awal sebelum memasuki tahapan mediasi. Menurut PR dan Media Manager PT Sokonindo Automobile Ahmad Rofiki, melalui keterangan resminya, kehadiran pihak DFSK di persidangan kali ini sebagai bentuk komitmen akan kepatuhan terhadap proses hukum yang berlangsung di Indonesia. DFSK berharap kepada para konsumen untuk datang ke bengkel resmi DFSK apabila mengalami permasalahan apapun terkait kendaraannya. Seluruh mekanik yang tersebar di lebih dari 90 jaringan bengkel resmi yang ada di Indonesia siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen. Para mekanik yang siap sedia melayani para konsumen pun sudah memiliki pelatihan dan sertifikasi khusus, sehingga kualitas pengerjaannya pun juga terjamin. Kinerja para mekanik juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan di bengkel yang lengkap dan canggih. Ketersediaan suku cadang original dan berkualitas juga dijamin selalu tersedia di setiap jaringan bengkel resmi di DFSK seluruh Indonesia. Dan secara rutin juga menggelar acara flight service untuk menjangkau lebih banyak konsumen, khususnya di wilayah yang jauh dari bengkel resmi. Soal kualitas yang ditawarkan kendaraan-kendaraan DFSK, khususnya DFSK Glory 580, sudah teruji dan terbukti di berbagai negara. DFSK Glory 580 sudah terbukti dijual di berbagai negara di Eropa seperti Jerman, Italia, dan Spanyol, serta menerima jaminan keselamatan 5-star safety dan memenuhi standar Euro 4. Begitupun di Indonesia, DFSK Glory 580 juga sudah melalui serangkaian uji coba dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah kendaraan yang layak untuk dipasarkan kepada khalayak luas. Dan ini juga dibuktikan melalui lolos uji di Balai Pengujian Layak Jalan serta juga menerima sertifikat uji tipe dari pemerintah.
Konsumen nggak perlu khawatir dengan kualitas yang ditawarkan oleh kendaraan-kendaraan DFSK di Indonesia karena seluruh kendaraan dibuat di pabrik DFSK berbasis teknologi 4.0 di Cikande dan sudah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim ke konsumen. Dan semua kendaraan penumpang yang ditawarkan dilengkapi dengan super warranty 7 tahun atau 150.000 km. Ungkap Ahmad Rofidi. Oke Uzoners, tadi adalah 5 berita populer minggu ini yang udah dipilih oleh tim redaksi Uzon ID. Jadi semoga bermanfaat dan sampai ketemu di Editor Weekly di episode selanjutnya.